Ya, pemirsa, kita kembali membahas mengenai kontroversi PAM Swakarsa hidup kembali. Kita ke Bang Irfan Pulungan. Bang Irfan, tadi yang dikatakan oleh Fathia mengenai apa urgensi dan juga bagaimana adakah evaluasi mengenai kekurangan pihak kepolisian untuk mengamankan masyarakat Indonesia. Respon Anda seperti apa mengenai urgensi dari PAM Swakarsa ini? Ya, artinya tujuannya pasti itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban, ya, yang dimana memang personil atau jumlah kepolisian untuk mencakup di seluruh Indonesia ini kan sangat terbatas. Ya, makanya dibutuhkanlah dari masyarakat, ya, dari peranata sosial, kearifan lokal yang ada untuk bersama-sama dengan pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri, di lingkungan itu sendiri. Tapi betul sudah ada evaluasinya ya, Bang Irfan ya? Kenapa? Betul sudah ada evaluasinya ya? Iya, tentu kan melihat kondisi misalnya dari hari ke hari, ya, dari situasi yang ada, bisa jadi di suatu tempat keamanan dan ketertiban itu masih menjadi kendala. Ya, makanya ini yang diinginkan. Jadi ini artinya bukan membentuk baru PAM Swakarsa ini, tapi bagaimana bisa mengaktifkan kembali peranata sosial yang sudah ada, kearifan lokal yang sudah ada. Seberapa itu besar yang, sih, Pak? Itu yang harus dipahami. Seberapa besar sih, Bang, bisa menjamin tidak akan ada abuse of power? Tidak akan ada sweeping gelap dan lain sebagainya? Tugasnya kan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, bukan proses di luar itu, bukan konteks luar itu seperti yang diragukan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Tidak ada proses tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh mereka gitu. Hanya menjaga keamanan dan ketertiban, membantu peran-peran tugas dari kepolisian, ya, supaya memang ada rasa aman, rasa nyaman di publik ini, di masyarakat ini. Jadi Terhadap perpanjangan tangannya seperti apa, Bang, jika memang tidak melaksanakan untuk penegakan hukum? Maksudnya gimana? Kalau misalnya tidak melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum, seperti apa cara menjaganya, Pak? Ya, dengan mengaktifkan kembali siskamling, ya, ronda-ronda yang ada, ya, mengidentifikasi misalnya masyarakat yang tidak dikenal dalam satu kelompok komunitas di kelompok lingkungan kita. Nah, itu kan menjadi bagian dari suatu bagaimana kita menertibkan keamanan dan lingkungan kita gitu, supaya kita terhindar dari adanya indikasi atau keinginan pihak-pihak tertentu melakukan untuk berbuat onar di masyarakat kita gitu. Jadi PAM Swakarsa ini sifatnya mengkoordinir atau seperti apa untuk siskamling dan lain sebagainya, Bang? Ya kan perlu kan, setiap wilayah kita itu kan perlu rasa aman, rasa nyaman. Nah, makanya dengan mengkoordinasikan ini kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tertentu yang nanti diaktifkan kembali PAM Swakarsa ini, ya, dia tujuan dari rasa keamanan itu mereka bisa melihat sendiri secara jelas apakah ada gangguan dari pihak-pihak luar, ya, yang melakukan atau melanggar keamanan dan ketertiban di lingkungan komunitas tersebut gitu. Baik, Makanya saya pikir ini sangat bagus program dan ide gagasan ini supaya itu tadi membentuk rasa aman dan rasa nyaman di masyarakat yang ada di kita ini. Baik, saya ke Bang Arteria. Bang Arteria, menurut Anda seperti apa seharusnya PAM Swakarsa ini fungsi, ruang lingkup dan tugasnya? Mudah-mudahan saya ingin jawab dan mudah-mudahan bisa menjadikan klarifikasi bagi publik. Tadi dikatakan Mbak Fathia, belum bisa dibuktikan beda atau tidak. Sama, ini juga belum bisa dibuktikan sama dengan tahun 98. Jadi bersabarlah. Urgensinya apa? Yang saya katakan tadi, satu personil Polri melayani 691 rakyat. Sangat minim. Ya. Kita katakan kekhawatiran tidak bisa menegakkan hukum. Tidak dalam konteks melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian yang justisial. Jadi kaitan dengan giat penegakan hukum yang menyimpang itu tolong deh, jauh itu dari pemikiran dan nggak mungkin terjadi. Saya ingin kasih gambaran begini, negara masih butuh yang namanya berbau-bau polisi. Polisinya kurang,
yang bisa dibentuk, yang bisa dibina, yang dioptimalkan adalah misalnya yang sudah ada dan efektif, Pak Satpam, Siskamling, nggak nambah biaya ini. Tapi kalau Satpol PP, Satpam, Siskamling menghalau orang saja untuk penegakan disiplin protokol COVID, nggak mempan. Makanya dilekatkanlah ya dalam konteks Perkap 4 nomor tahun 2020 ini. Ini hanya sebagian kecil contoh. Nah, kalau dikatakan tadi ya kepolisian tidak mampu, saya katakan banggalah mempunyai polisi Republik Indonesia. Anda bisa tahu, bayangkan ya bagaimana giat-giat penegakan hukum. Kalah polisi di Amerika dengan teknologi dan anggaran yang seperti ini. Bayangkan juga mengantisipasi demo. Amerika negara yang paling demokratis. Anda tahu, demo di Gedung Putih kemarin 5 orang meninggal. Kita ini udah bakar-bakaran Republik masih tenang-tenang aja. Ini kerja-kerja hebat polisi. Jadi teman-teman juga harus proporsional. Banggalah dengan Polri ya, kemudian pahami betul ya siapa kita dan keadaan kita sedang bagaimana. Kalau dikatakan tadi kualifikasinya seperti apa? Memang Pam Swakarsa itu menjadi diskresinya Kapolri, itu atribusinya undang-undang, nggak bisa kita rubah. Perkara Polri mengambil kebijakan terkait Pam Swakarsa memang punya kewenangan, ya. Kemudian dikatakan tadi ini menambah kelompok baru, Fathia, nggak ada kaitannya. Yang dipakai Satpam, yang dipakai Siskamling, yang dipakai pecalang, mereka-mereka yang sudah bisa dan terbiasa melaksanakan tugas-tugas pengamanan dan ketertiban. Kekhawatiran sekarang ini dilakukan pembinaan dengan baik. Siapa? Pembinanya ini adalah Baharkam, ya, Mas Agus itu yang melakukan pembinaan. Mereka direkrut, ya, kemudian dilatih dan dikukuhkan. Jadi nggak seperti kayak dulu lagi liar. Dan mudah-mudahan saya ingin minta tolong kepada semuanya bisa memberikan ruang ya dengan ide-ide cerdas, ide-ide brilian yang dihadirkan oleh Pak Kapolri baru ini. Mudah-mudahan saya yakin setiap peraturan Kapolri dibuat dengan penuh kecermatan, penuh kekhidmatan. Berarti seleksinya juga seleksi seketat untuk masuk kepolisian dong, Bang? Seketat masuk ke kepolisian, jadi tidak ada, gini loh Mbak, yang sekarang kan existing sudah ada Satpam. Satpam ini yang direkrut, ya, yang dilatih, yang dikukuhkan. Kalau mereka punya pribadi yang menyimpang, nggak mungkin nanti dilakukan pengukuhan. Jadi ada kriteria-kriteria khusus begitu ya, Bang Arta? Baik, Fathia mungkin Fathia mungkin bisa Anda tanggapi, silakan. Saya tadi mendengar beberapa paparan yang terkait soal bagaimana bahwa perekrutan dan juga keberadaan Pam Swakarsa ini sebenarnya untuk mengurangi kelompok-kelompok masyarakat yang anarkis, kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Namun juga di sini kita harus melihat bahwa masyarakat mana yang sebenarnya memang membutuhkan adanya Pam Swakarsa ini begitu. Jika memang Satpam, Kamtibmas dan lain sebagainya, pecalang dan lain-lain sebagainya ini pada akhirnya diberikan sebuah kekuatan yang berlebih gitu ya, ataupun menjadi sebuah komponen yang dapat membantu kerja-kerja Polri, apakah tidak sebaiknya memberikan sebuah alternatif ataupun sebuah terobosan yang baru, tapi bukan melakukan sebuah metode kuno seperti Pam Swakarsa, misalkan dengan memberitahukan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait soal situasi yang terjadi hari ini, bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang baik dan benar, dan apakah sebenarnya ada parameter di mana ada orang-orang yang bisa ditindak oleh Pam Swakarsa ketika mereka dianggap meresahkan masyarakat. Yang ditakutkan adalah pada akhirnya akan terjadi sebuah kriminalisasi dan tidak menyasar kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Jika memang Pam Swakarsa ini tidak diperuntukkan untuk para demonstran ataupun menggebuk orang-orang yang dianggap tidak pro pada pemerintah, bagaimana dengan catatan yang kita sudah berikan di tahun-tahun sebelumnya? Kita tahu bahwa kalau tadi Pak Erteria bilang ada 5 orang meninggal di penyerangan Gedung Putih, kita juga punya 5 orang meninggal di demonstrasi reformasi di korupsi tahun lalu dan tidak pernah ada keadilan yang diberikan kepada korban maupun keluarga korban. Dan di aksi tolak Omnibus Law terdapat banyak penyerangan ataupun penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan berdampak terhadap 3.000 orang yang tidak mendapatkan keadilan di situ dan tidak mendapatkan asistensi hukum bahkan.
Nah, jadi dari dalam Polri-nya itu sendiri sebenarnya sudah harus dievaluasi dan tidak ada yang perlu dibanggakan di sini dari yang sudah diberikan oleh kepolisian, karena masih banyak catatan-catatan buruk di mana kepolisian juga seharusnya menjadi pelindung hak asasi manusia dan juga penegak hukum, tapi ternyata gagal untuk melakukan sebuah pelindungan tersebut dan pada akhirnya sekarang malah menambah adanya Pam Swakarsa itu tadi. Jika keberadaan Pam Swakarsa ini memang diperuntukkan untuk menertibkan masyarakat di tengah pandemi dan juga meredam konflik-konflik sosial, kita bisa lihat ketika ada pelibatan kepolisian, satpam dan lain sebagainya seperti yang disebutkan Pak Arteria, ternyata itu tidak juga menjadi sebuah solusi yang baik gitu ya untuk meredam ataupun mengurangi angka kematian dan juga penyebaran COVID-19. Nah, berarti di sini harusnya ada evaluasi apakah memang pendekatan keamanan untuk melakukan sebuah penanganan terhadap pandemi ini, apakah memang sudah cukup baik dilakukan dengan pendekatan keamanan, ataukah seharusnya ada instrumen-instrumen negara lainnya, seperti misalkan bekerja sama dengan ahli medis dan lain sebagainya, untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa ini adalah sebuah situasi yang cukup urgent, dan mereka harus menjaga diri mereka masing-masing agar penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya evaluasi ini tidak hanya untuk kepolisian, tetapi juga bagaimana sebenarnya pemerintah juga harus memberikan pengawasan dan harus ada pengukuran yang sangat ketat apabila memang Pam Swakarsa ini berbeda dengan tahun 98. Jadi masih banyak kekhawatiran yang ada dari benak Mbak Fathia begitu. Bang Irfan, terakhir seperti apa bisa Anda menjawab kekhawatiran utamanya dari Mbak Fathia yang sudah disebutkan tadi, karena Pam Swakarsa ini masih dalam bayang-bayang Orde Baru? Ya, itu kan terlalu tendensius yang disampaikan oleh Mbak Fathia. Itu artinya kecemasan yang sangat berlebihan. Ya, saya pikir tidak seperti itu nanti yang dimaksudkan. Ini kan mengaktifkan kembali, bukan membentuk baru Pam Swakarsa ini. Artinya mengaktifkan itu adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai peran serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri itu bisa terorganisir dengan baik oleh Polri. Memang dia sebagai dalam ketentuan undang-undang, dia yang menjaga keamanan dan ketertiban. Dia memberikan mengayomi masyarakat gitu. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan lah dengan keinginan Pak Komjen Listio Sigit ya untuk mengaktifkan kembali Pam Swakarsa ini. Bagaimana nanti urgensinya bisa kita lihat nanti. Baik, kita tunggu program Pam Swakarsa ini bisa membantu untuk mengamankan ya pertahanan negara kita. Iya, yang penting adalah di sektor lingkungan sendiri yang harus jadi penguatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Gitu. Baik, terima kasih Bang Ade Irfan Pulungan, juga Bang Arteria Dahlan serta Mbak Fathia sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.